seperti apa untuk mencapai achievement tertentu, engage leadernya bagaimana. Halo teman-teman pejuang RSP, sesi sharing minggu ini, yuk kita lanjut materi minggu lalu tentang ABC System, yaitu apa hal-hal yang dicari seorang karyawan ketika bekerja di suatu perusahaan, yaitu yang pertama aktualisasi, yang kedua benefit, yang ketiga culture. Teman-teman, sebagai seorang karyawan, kita juga harus paham tentang ABC System ini, supaya kita bekerja bukan untuk sekedar melakukan pekerjaan rutin yang berulang sampai kita sendiri tidak memiliki perkembangan. Kerjaan kita itu aja, yang dilakukan itu juga. Permasalahan yang kita hadapi ya itu lagi, muter aja pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Gak mau kan? Nah, mulai dari tahun pertama masuk kerja sampai tahun-tahun berikutnya, nggak ada perkembangan dalam aktualisasi, benefit yang kita terima juga ya cenderung stagnan dan nggak berubah. Itu akan membuat tempat kerja kita menjadi hal yang membosankan dan monoton. Yuk kita belajar bagaimana kita menyikapi ABC System yang diterapkan di suatu perusahaan. Oke, yang pertama tentang aktualisasi diri. Begini teman-teman, saat kita memilih bekerja di posisi atau jabatan tertentu, pasti kita ingin ada perkembangan dari diri kita ya. Misalnya nih, perkembangan ilmu kita bisa bertambah, terus juga keterampilan kita meningkat, atau pengalaman kita juga jadi lebih variatif dan lebih luas. Nah, sejak awal kita bekerja, selain berpikir tentang gaji yang diterima itu berapa, terus berapa banyak gitu kan, tentu kita juga harus memilih posisi yang akan kita emban dan apa nih pekerjaan atau job desk-nya. Relate nggak sama pendidikan kita, terus sama minat dan bakat kita seperti apa, terus dengan industri yang kita geluti juga perkembangannya bagaimana. Ini harus inline satu sama lain. Apalagi untuk masa depan kita, harus ada tujuan saat memilih tempat kita bekerja. Oke, posisi kita mau jadi apa? Jangan asal aja. Setidaknya ada dua hal ya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ilmu yang bisa kita gali dari perusahaan tersebut, dan yang kedua jaringan. Nah, kalau biasa-biasa aja kita tempat aktualisasi dirinya juga nggak ada, ini pekerjaan kita akan cenderung membosankan. Apalagi saat udah bekerja, ya kita lihat-lihat juga perusahaan kita nih punya program aktualisasi atau pengembangan diri nggak? Mulai dari program trainingnya seperti apa, jenjang karirnya bagaimana, kalau kita mencapai achievement itu seperti apa, dan hal-hal yang meningkatkan karir kita gitu. Nah, perusahaan juga harus punya, begitupun kayak misalkan KPI-nya bagaimana dan seterusnya. Kalau nggak ada, ya sorry aja nih, agak berat perusahaan ini. Jadi kita bisa memilih yang mundur teratur. Yang kedua tentang benefit. Ya, benefit ini setidaknya ada dua kawan-kawan. Yang pertama, benefit basic seperti gaji pokok atau asuransi kesehatan dasar, dan yang kedua, benefit berbasis jabatan atau achievement. Contohnya nih ya, perusahaan kita memiliki benefit basic yang kita hitung worth it nggak dengan kebutuhan dasar kita di daerah tempat kita bekerja gitu kan, plus asuransi kesehatan lah ya minimal BPJS. Kalau nggak ada apa-apa, ya kita jadi nggak terlalu worry gitu. Nah, pas kerja juga nggak keganggu dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan orang rumah nih, kesehatan juga aman, jadi kita nggak pas kerja tenang berpikirnya. Nah, sisanya hal-hal yang menunjang pekerjaan seperti tunjangan jabatan, kebutuhan alat dasar bekerja, fasilitas bekerja, dan kebutuhan lainnya. Nah teman-teman, selain itu benefit berbasis achievement juga perlu dan harus ada. Harus jelas nih KPI-nya, jika tercapai seperti apa, terus kalau capai achievement dapat apa. Nah ini yang bikin karyawan betah, karena ketika mencapai achievement tertentu, karyawan merasa fair gitu, merasa adil, dan merasa terapresiasi, dan punya banyak opportunity yang bisa dikembangkan dengan benefit yang mereka dapatkan itu sebanding gitu. Kalau perusahaan ngasih gaji doang dan itu juga gross, ya agak berat gitu kan, karena nanti karyawan berpikirnya jadi macam-macam. Yang ketiga tentang budaya ya, culture perusahaan. Kultur budaya perusahaan ini seperti angin, nggak ada wujudnya tapi terasa nih. Kultur budaya perusahaan atau lingkungan perusahaan yang mendukung cara-cara dan pola kita bekerja, seperti misalkan clear nggak perusahaan menegakkan disiplin kepada karyawan, daya kompetitifnya seperti apa untuk mencapai achievement tertentu, engage leadernya bagaimana ke tim-timnya, cara manajer, SPV melakukan treatment dan development ke staff-staffnya itu seperti apa, asyik atau enggak, support nggak nih untuk kerja kenyamanan dan karyawan interaksi dengan karyawan lainnya.
koordinasi, komunikasi, follow up, respons, cara handling konflik di perusahaan kita itu seperti apa. Nah kalau bagus, ya selamat, kita berada di perusahaan yang tepat. Tapi kalau enggak, ya masalah gitu kan. Karena dengan budaya perusahaan itu, ya kita menjadi patokan bagaimana kita bekerja. Oke teman-teman perjuang RSP, yang merasa teman-teman dapat ABC system tadi, ya teman-teman berada di perusahaan yang tepat. Semoga teman-teman mendapatkan pekerjaan dan perusahaan yang diinginkan sesuai impian teman-teman. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.